Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal yang selalu menyajikan informasi mendalam, tajam, dan tentunya terverifikasi. Di sini kita tidak hanya mendengar skor akhir sebuah pertandingan, tetapi juga menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di balik sorotan lampu stadion, bagaimana strategi dirancang, bagaimana mental para pemain ditempa, dan bagaimana sebuah detail kecil seperti lemparan ke dalam bisa menjadi penentu nasib sebuah tim. Di edisi kali ini, kita akan membedah laga seru antara Timnas U23 Indonesia dan Filipina yang baru saja berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski Indonesia berhasil menang tipis, ada banyak cerita menarik yang jarang terungkap di balik gol tunggal yang tercipta. Dari pengakuan pelatih Filipina, kita belajar bahwa sepak bola tidak hanya soal 90 menit di lapangan, tetapi juga soal persiapan, strategi mikro, dan bagaimana sebuah tim terus belajar dari satu laga ke laga berikutnya. Jangan kemana-mana, simak ulasan mendalamnya hanya di Cek Fakta untuk bisa membangun kombinasi, berlari menusuk ke dalam, atau mengirim umpan ke kotak penalti. Semua itu butuh waktu dan pemahaman antar pemain, tegasnya. Ia bicara tentang bagaimana sekelompok anak muda yang mungkin belum pernah bermain bersama harus saling memahami preferensi satu sama lain. Siapa suka menusuk di sisi sayap? Siapa lebih nyaman menunggu umpan tarik? Siapa pembaca ruang? Siapa pemberi umpan matang? Semua detail kecil itu tidak bisa didapat dalam 1-2 pekan latihan saja. Kekalahan ini memang pahit, tetapi juga berharga. Bagi Filipina yang sedang membangun generasi emas sepak bolanya, setiap 90 menit adalah kuliah lapangan yang lebih mahal dari 1000 sesi tore. Serangan bertubi-tubi tercipta, beberapa peluang emas terbuang, dan barisan belakang Filipina dipaksa bekerja lebih keras. Namun di luar angka-angka itu, Filipina tidak bermain sepenuhnya defensif. Banyak yang tak menyangka, di level U23 yang bermain di stadion megah dengan sorotan media internasional, gol penentu lahir dari hal yang terlihat sepele. Bagi Filipina, momen ini adalah tamparan sekaligus motivasi. Gareth James tidak menutup-nutupi kelemahan timnya. Besok kami akan berlatih lemparan ke dalam. Dengan 3 poin di tangan, satu pertandingan melawan Brunei akan menentukan nasib mereka. Target kami jelas, tampil lebih solid, memanfaatkan peluang, dan menjaga peluang ke semifinal tetap hidup. Laga kontra Brunei juga akan jadi panggung bagi beberapa pemain muda yang belum dapat menit bermain. James menyebut SEA Games di ujung tahun sebagai target jangka menengah. Namun di balik selebrasi, ada hal yang patut dicatat. Indonesia menang hanya dengan 1 gol dari lemparan jauh melawan tim dengan persiapan terbatas. Dari lemparan ke dalam yang disepelekan, lahir gol penentu. Dari satu miskomunikasi, lahir peluang lawan. Beberapa pengamat menilai finishing Garuda Muda masih bermasalah. Beberapa peluang terbuang sia-sia. Passing di sepertiga akhir kerap terburu-buru. Dan kita, penonton, supporter, pengamat, punya satu tugas. Terus mendukung, mengkritisi, dan merawat mimpi sepak bola Asia Tenggara agar suatu hari bisa berbicara lebih lantang di panggung Asia, bahkan dunia. Indonesia menang, tetapi mereka tahu belum sempurna. Di ASEAN U23 Championship 2025 ini, setiap tim bukan hanya bertanding, tetapi merancang pondasi untuk masa depan. Lawan yang lebih solid seperti Malaysia di laga berikutnya tentu tidak akan membiarkan peluang terbuang percuma. Bagi pelatih Timnas U23 Indonesia, kemenangan ini jadi bahan evaluasi. Target lolos grup memang hampir di tangan, tetapi target jangka panjang menjadi Raja Asia Tenggara perlu fondasi yang lebih kokoh dari sekadar satu kemenangan tipis di kandang. Brunei di mata pelatih bukan sekadar lawan, tetapi simulasi tekanan untuk pemain pelapis. Di atas kertas, Brunei bukan lawan yang sulit, namun sepak bola di Asia Tenggara penuh kejutan. Saya ingin anak-anak paham, situasi set piece bisa datang kapan saja, dan gol bisa lahir dari detail sekecil apapun, katanya. Kita tidak kalah mental, kita tidak kalah fisik, kita hanya kalah pengalaman bermain bersama, kata James dalam rekaman internal tim yang kemudian bocor ke beberapa media Filipina. Di era 90-an dan awal 2000-an, mereka lebih dikenal lewat basket dan tinju. Namun sejak 1 dekade terakhir, federasi mereka mulai serius menata akar rumput sepak bola. Kalimat sederhana,
tetapi menegaskan bahwa apa yang terjadi malam itu bukan akhir segalanya. Tapi bibit mulai tumbuh. Klub-klub lokal pelan-pelan memperbaiki infrastruktur. Beberapa pemain diaspora didatangkan. Gareth James, pelatih dengan lisensi UEFA, diimpor untuk mendampingi pemain muda. Saya percaya 5-10 tahun lagi, kita tidak akan bicara Filipina sebagai tim penggembira, katanya suatu waktu dalam podcast dengan media lokal Filipina. Malam di Jakarta ini, meski berakhir dengan kekalahan, baginya hanyalah satu bab dari buku tebal pembangunan sepak bola Filipina. Yang menarik dari laga ini bukan hanya soal gol tunggal Indonesia, tetapi bagaimana gol itu lahir. Bukan lewat umpan terobosan yang mewah atau sepakan bebas jarak jauh, melainkan lewat lemparan ke dalam sebuah elemen dasar sepak bola yang sering dianggap sepele, tetapi justru bisa menjadi pembeda. Beberapa kali serangan balik cepat memaksa kiper Indonesia bekerja keras. Gareth James menyebutkan satu momen yang menurutnya bisa mengubah jalannya laga. Kalau saja tembakan menit 72 itu masuk, kita bicara hasil berbeda. Tapi sepak bola tidak mengenal kalau. Kita belajar, kita lanjut. Malam itu, langit Jakarta seolah menjadi atap saksi bisu bagi ribuan pasang mata yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Teriakan supporter menggema, bendera merah putih berkibar, dan genderang dukungan seakan tidak pernah berhenti berdentum. Beberapa tim Eropa bahkan menyewa pelatih khusus untuk skema lemparan. Mereka melatih posisi pemain, pola pergerakan di kotak penalti, hingga siapa yang bertugas melepaskan lemparan sejauh mungkin. Filipina pun, menurut James, tidak buta soal ini. Ia mengakui timnya juga punya skema lemparan jauh. Sayangnya, dengan jadwal latihan yang mepet, tidak semua detail bisa diasah maksimal. Kami juga menggunakan lemparan jauh sebagai senjata, tetapi dengan persiapan terbatas, tidak semua aspek bisa dilatih, ujarnya. Bagi para pemain muda Timnas U23 Indonesia, sorakan itu bukan sekadar dukungan. Ia adalah energi tambahan yang menggerakkan kaki untuk berlari lebih cepat, menekan lawan lebih keras, dan menolak menyerah hingga peluit panjang berbunyi. Tidak ada sorakan, tidak ada pelukan kemenangan, tetapi juga tidak ada wajah tertunduk pasrah. Di sudut ruang ganti, Gareth James berdiri memegang selembar catatan. Ia berbicara pelan, tetapi tegas. Satu persatu pemainnya duduk melingkar, beberapa masih mengenakan jersey basah keringat. Ada yang memijat betis sendiri, ada yang menatap lurus ke lantai, tetapi tidak sedikit yang justru menatap balik pelatihnya dengan mata penuh semangat. Kalimatnya sederhana, tetapi menyimpan tekad besar. Bahwa Filipina, meski tertinggal secara reputasi, tidak akan hanya berdiam di wilayah pertahanan. Jika ada satu hal yang terus ditekankan sang pelatih dalam setiap wawancara, itu adalah keterbatasan waktu. Gareth James dengan jujur mengakui, ia tidak punya kemewahan berbulan-bulan untuk mengasah tim mudanya. Bagi pelatih berpaspor Inggris itu, memadukan pemain muda dengan latar belakang klub yang beragam butuh proses yang tidak sebentar. Di sisi lain, Filipina datang ke Jakarta dengan keyakinan baru. Meski di atas kertas Indonesia jauh lebih diunggulkan, tim asuhan Gareth James tahu betul bahwa sepak bola tak pernah hanya bicara statistik. Mereka datang bukan sekadar tamu, tetapi penantang. Kami datang ke sini dengan niat mengambil inisiatif permainan di kandang lawan, kata Gareth James di hadapan puluhan wartawan selesai pertandingan. Di ruang konferensi pers, James duduk dengan wajah serius. Suaranya tenang, tetapi kata-katanya tegas. Baginya, sepak bola modern bukan lagi soal 1-2 pemain bintang. Di sepak bola modern, lemparan ke dalam memang telah berevolusi. Sementara para pemain Indonesia merayakan kemenangan tipis di atas rumput Gelora Bung Karno, di lorong stadion, suasana di ruang ganti Timnas U23 Filipina justru menampakkan pemandangan berbeda. Mereka tahu, laga melawan Indonesia hanyalah satu medan tempur dari perang panjang yang akan mereka hadapi. Jika menilik statistik, Indonesia memang mendominasi penguasaan bola hingga lebih dari 60%. Data dari ASEAN Football Federation mencatat, Filipina menciptakan 3 tembakan tepat sasaran, angka yang kecil, tetapi menunjukkan mereka tidak sepenuhnya bertahan. Cerita tentang gol Indonesia melalui lemparan jauh menjadi topik hangat di forum-forum penggemar sepak bola. Namun begitulah sepak bola modern bekerja.
Tim sekelas Liverpool atau Brentford di Liga Inggris bahkan punya pelatih khusus lemparan jauh. Meski kalah dari Indonesia, Filipina masih duduk di peringkat kedua grup A. Gareth James menolak Jumawa. Dalam jumpa pers, ia menegaskan, kami tidak akan menyepelekan Brunei. Sepak bola Filipina sempat jadi bahan olok-olok di Asia Tenggara. Hasilnya memang belum sepadan dengan Thailand atau Vietnam, apalagi Indonesia. Dari sisi Indonesia, kemenangan ini tentu disambut sukacita. SOGBK bergemuruh. Media sosial riuh. Dari tribun, dari lorong stadion, hingga ke ruang konferensi pers, satu hal yang terlihat jelas. Sepak bola bukan sekadar duel 11 lawan ke-11. Ia adalah permainan detail. Filipina kalah, tetapi mereka belajar. Brunei menanti Filipina. Malaysia menanti Indonesia. SEA Games di ujung tahun menanti semua tim untuk membuktikan bahwa kerja keras tidak berbohong. Sederhana di skor, rumit di narasi. Cekok Tide hadir untuk membongkar detail-detail ini karena di balik fakta, selalu ada cerita yang patut diungkap. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang peduli pada perkembangan sepak bola tanah air dan Asia Tenggara.